Apa kabar sahabat sehat? Saya harap semuanya sehat tanpa kurang suatu apapun. Jumpa lagi dengan saya Ridwan di channel Solusi Sehat Tanpa Obat. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat sehat lewat kolom komentar di YouTube maupun yang menghubungi WhatsApp saya. Apa saja itu? Simak sampai habis. Sahabat, ada yang bertanya, Bang, sakit ini titik pijatnya bagian mana? Bang, sehari berapa kali? Dan berbagai macam pertanyaan lewat kolom komentar dan WhatsApp. Mohon maaf, saya tidak bisa menjawabnya secara langsung karena pertanyaan itu belum bersifat khusus, masih pertanyaan umum. Dan lagi, orang yang punya penyakit yang sama, sakit yang sama, tidak bisa saya jawab dengan jawaban yang sama. Karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ada karakteristik yin dan yang, ada kondisi sakit parah dan tidaknya, faktor penyebabnya apa, dan berapa lama orang itu sakit akan menjadi pertimbangan ketika melakukan sebuah pemijatan. Sehingga saya tidak bisa menjawab dengan memukul sama rata ya, bahwa ini titik pijatnya ini. Dan lagi, saya tipikal orang yang, mohon maaf, bukan mengandalkan titik pijat singkat ya, bahwa kalau sakit ini dipijat ini, bukan. Saya cenderung orang yang menggunakan teknik pijat seluruh meridian di bagian area tersebut untuk dicek. Bahkan saya juga mengandalkan cek bagian tulang-tulang, khususnya tulang belakang apabila mengalami masalah. Karena dengan mengandalkan seluruh meridian dipijat, kita akan komprehensif. Itu ibarat arah mata angin dipandang dari sudut berbagai arah. Kalau hanya ditinjau dari sudut pandang yang satu, sebagai contoh, dulu saya pernah membagikan PDF ya tentang rumus pijat. Kalau sahabat melakukan treatment terhadap orang sakit ataupun ketika Anda sedang sakit kemudian mengikuti tutorial itu tapi tidak menemukan, mengharapkan kesembuhan tapi tidak menemukan perbaikan, berarti bukan salah di rumusnya, bukan, tapi mungkin beda latar belakang dan persoalannya. Untuk itu saya sering katakan kondisional. Kondisional itu perlu mempertimbangkan banyak hal gitu ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, sehari berapa kali? Maaf, terapi akupresur bukanlah seperti halnya minum obat yang harus dilakukan sehari berapa kali. Justru kita lakukan terapi itu berdasarkan kondisi. Jangan lakukan terapi berlebihan. Sehari berapa kali itu adalah pertanyaan dari sudut pandang medis untuk, mohon maaf, mewakilkan seperti halnya Anda minum obat. Bukan. Dalam terapi akupresur itu rata-rata ya, seminggu 2 kali itu adalah pijat terapi akupresur menyeluruh, seluruh badan. Kalau hanya di bagian tertentu bisa diulang beberapa bagian yang lain boleh. Misalnya pagi bagian lengan. Sahabat, kemudian pertanyaan berikutnya adalah berapa durasi pemijatan? Mohon maaf, untuk hal ini juga saya tidak bisa menjawab secara khusus karena kita tidak tahu bahwa orang itu mengalami sakit apa, faktornya apa, kondisinya bagaimana. Karena saya tidak bisa memukul sama rata bahwa setiap orang harus sekian menit, sekian lama, tidak bisa. Bahkan saya melarang pemijatan terlalu lama, durasi sampai 1 jam lebih, itu berbahaya karena akibatnya bisa mengalami detoksifikasi yang sampai mungkin pingsan bahkan dehidrasi. Seyogyanya maksimal 1 jam. Bahkan saya pernah terapi pasien hanya berapa menit, 5 menit. Kenapa? Karena pasien tersebut mengalami insomnia ya, 1 minggu tidak bisa tidur. Sehingga saya hanya melakukan pembukaan di bagian meridian tripemanas kanan dan kiri saja. Yang lain saya tidak berani melakukan karena takut nanti ngedrop. Sisi lain, orang-orang dalam kondisi yang lemah itu tidak boleh dipijat terlalu lama. Makanya
hal-hal yang semacam ini kadang pertanyaan kan tidak lengkap. Kondisi seperti ini, seperti ini, seperti ini, saya tidak bisa menjawab secara umum ya. Sekali lagi, semua itu disesuaikan dengan kondisi. Karena perlu mempertimbangkan efek-efek lemas, efek ngantuk, bahkan efek kondisi seakan makin parah. Jadi sekali lagi mohon maaf dari beberapa pertanyaan yang sahabat sehat pertanyakan, saya tidak bisa menjawab lebih perinci karena